Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kacamata Allah Subhanahu wa taala dalam memandang derajat manusia bukanlah dengan hartanya, bukanlah dengan jabatannya, pangkatnya, bukan dengan bentuk tubuhnya. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian, tapi sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, pada ayat yang ke-20. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan alladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka itu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 proses untuk mencapai kesempurnaan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama namanya proses iman, alladzina amanu, dan adapun orang-orang beriman. Yang kedua namanya hijrah, wahajaru. Yang ketiga namanya jihad, dan berjihad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 hal inilah akan sempurna kedudukan seorang di sisi Allah Jalla wa ala, dan dia akan memperoleh keberuntungan. Yang pertama iman, ibadallah. Iman adalah merupakan pondasi dasar yang di atasnya tegak segala macam bentuk bangunan-bangunan amal. Maka iman bagaikan akar pohon. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik ialah kalimat tauhid la ilaha illallah, bagaikan pohon yang baik, asluha thabitun, yang akarnya mengkokoh ke bumi, wa far'uha fis sama', dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Inilah akar daripada segala macam bangunan-bangunan Islam, dialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman bersarang di hati, ibadallah. Karena itulah yang dilihat Allah, hati, tempat bersarangnya iman, bukan rupa dan bentuk, bukan pangkat dan jabatan, bukan nasab dan keturunan, tapi adalah iman yang terhujam dalam hati seseorang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman semua orang gampang untuk mengucapkannya, tapi iman butuh proses yang menunjukkan kebenarannya. Apakah dia ibadah Allah? Yang kedua dialah jihad. Yang kedua dialah hijrah. Membenarkan keimanan seorang, dia harus berhijrah. Kita melihat bagaimana proses agama Islam diturunkan di kota Makkah. Di sanalah bercokol iman. 10 tahun Nabi yang mulia SAW, 12 tahun Nabi yang mulia SAW, ya, dari kota Makkah diperkuat iman.
Setelah kuat iman, ada proses yang kedua namanya hijrah. Berangkatlah Nabi SAW dengan para sahabat-sahabatnya meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Itulah hijrah. Masyaallah muslimin, hijrah memiliki makna yang luas. Para ulama membagi hijrah menjadi dua bagian. Al-hijratu bil abdan, hijrah dengan badan, fisik. Itu yang diperbuat Nabi yang mulia SAW. Meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah sebagai darul Islam, darul iman. Dan hijrah ke kota Madinah telah selesai dengan penaklukan kota Makkah. Menjadilah Makkah sebagai bagian daripada negeri-negeri darul Islam, darul iman. Sehingga Nabi yang mulia mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tak ada lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Tapi hijrah meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan, kantong-kantong syahwat, kubangan-kubangan syubhat, ke tempat di sana ibadah ditegakkan, orang-orang saleh ada, tetap wajib sampai hari kiamat. Nabi yang mulia SAW mengatakan, aku berlepas diri daripada orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang kafir. Wajib bagi seorang jika mampu hijrah dengan badannya, tubuhnya, tinggalkan tempat-tempat yang di sana dia khawatir terkontaminasi dengan keburukan-keburukan. Namanya al-hijratu bil abdan. Masyaallah muslimin, sidang Jumat dimulai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hijratu bil qulub, hijrah dengan membawa hati. Ibadallah, al-hijratu bil qulub, hijrah dengan membawa hati, dibagi Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain kepada dua bagian. Pertama, al-hijratu bil qulubi ilallah, hijrah dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata hijrah terkandung padanya dua kata yang harus dipertanyakan, min wa ila, dari dan ke. Maka hijrah bil qulubi ilallah adalah hijrah membawa hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala dari makhluk kepada Sang Khaliq Azza wa Jalla, daripada ketergantungan kepada makhluk kepada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, daripada penyembahan kepada segala macam makhluk-makhluk yang tak mampu mendatangkan manfaat, menolak mudarat, kepada Allah Jalla wa Ala. Hijrah dari mencintai makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrah dengan hati ini ya adalah hijrah yang senantiasa harus kita pupuk agar kita sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlari daripada azab Allah kepada rahmatnya, berlari daripada kemurkaan Allah kepada petunjuknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah yang kedua, al-hijratu bil qulub, hijrah membawa hati, hijrah dengan hatinya ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hijrah menuju nabinya. Ya, hijrah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa meluruskan segala bentuk anggota tubuhnya agar senantiasa selaras sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi yang mulia SAW, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada kita, itulah yang kita ikuti. Ini namanya al-hijratu bil qulubi ila Rasul. Hijrah kepada Rasulullah maknanya adalah hijrah kepada sunnahnya. Dengan hatinya dia bawa untuk meniti sunnah Rasulullah SAW dalam keterasingan dan diasingkan, dalam keanehan dalam pandangan mata manusia. Dia tak peduli, dia sedang berjalan menuju Rasulullah SAW dengan sunnahnya. Alangkah banyaknya penghalang-penghalang hijrah ini, ibadallah. Berat hijrah, karena itulah sebagian ada orang-orang di Makkah tak mampu hijrah, berat. Karena tarikan-tarikan keluarga, tarikan-tarikan harta, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada tradisi leluhur, kecintaan kepada ajaran nenek moyang, penghalang seorang hijrah. Subhanallah. Kebiasaan orang banyak penghalang seorang untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tak siap semua penduduk Mekah berhijrah. Segelintir orang yang Allah berikan kepada mereka taufik yang mampu hijrah,
menuju Rasulnya yang mulia SAW di kota Madinah. Ibadallah, inilah al-hijratu bil qulub. Hijrah membawa hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah asing dan terasingnya di akhir zaman orang-orang yang berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia mengkabarkan tentang mereka, bada al-islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Akan kembali menjadi asing sebagaimana Islam itu bermula. Fatuba lil ghurabai. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Unasun salihuna wasta unasin su. Mereka lah orang-orang salih di tengah-tengah orang yang buruk, yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang menyepakati mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan hijrah ini harus benar-benar sempurna matang dengan yang ketiga, namanya jihad. Kita melihat bagaimana proses setelah Rasulullah suruh para sahabat yang telah kokoh imannya hijrah ke kota Madinah. Apa berikutnya? Berikutnya adalah jihad. Jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa dan raga. Ibadallah. Kata-kata jihad terkadang dipersempit orang. Jihad hanyalah sebatas mengangkat pedang, menyerang orang-orang musyrikin yang menyerang kaum muslimin. Tapi jihad lebih daripada itu, ibadallah. Yang namanya hijrah tak akan mungkin sempurna sampai kau mati kecuali dengan jihad. Engkau berjihad memerangi hawa nafsumu yang senantiasa menyeru kepada kejelekan. Berjihad meninggalkan kelalaian, berjihad meninggalkan kemalasan. Karena tabiat manusia ingin berleha-leha, ingin bersantai-santai, maka butuh jihad. Barang siapa yang mampu berjihad menaklukkan dirinya yang terdapat dalam dirinya ini, hatinya, agar tidak berbuat keburukan, cenderung kepada syahwat, cenderung kepada syubhat, maka dialah orang-orang yang berhasil dalam jihad. Sesungguhnya jihad memerangi musuh adalah merupakan cabang daripada jihad. Memerangi apa yang terdapat dalam hati, berubah berbagai macam bentuk penyakit-penyakitnya. Dan tak akan mungkin seorang mampu memerangi musuh-musuh di luar sebelum dia mampu memerangi musuh dalam dirinya sendiri. Ibadallah, jihad tersebut akan dapat benar-benar terwujud ketika seseorang sampai akhirnya menutup mata berjumpa Allah Subhanahu wa taala tetap dalam jihadnya. Ibadallah, inilah 3 perkara yang dengannya akan diangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka. Allah katakan, wa ulaika humul faizun. Itu orang-orang yang beruntung. Maka Anda yang sedang berjihad dalam proses menuju sunnah Rasulullah, jangan pernah Anda berhenti di sana atau berpulang kepada jalan awal. Tidak. Berjihadlah Anda sampai kepada tujuan Anda, Allahu Jalla wa Ala. Karena tak semua orang yang hijrah benar-benar hijrahnya sempurna. Terkadang berbenturan dengan hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan dirinya, maka hijrahnya batal, hijrahnya gagal. Berat baginya menentang tradisinya, menentang leluhurnya, menentang keinginan orang banyak, keinginan masyarakat, keinginan keluarganya, keinginan istrinya, tarikan tanah airnya, berat. Tak sampailah dia kepada Allah Jalla wa Ala. Barang siapa yang mampu bercokol iman dalam hatinya, kemudian dipraktekkan dalam bentuk hijrah yang tulus, yang sempurna kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian berjihad untuk tetap dapat istiqamah di atas jalan hijrah tersebut, faulaika humul faizun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka tetaplah Anda, wahai orang yang sedang berhijrah kepada Tuhanmu di atas jalan sunnah, jangan pernah kau berhenti dan jangan pernah kau balik ke belakang sampai akhir hayatmu. Di atas sunnah tersebutlah engkau berada, berjihadlah engkau, taklukkan hawa nafsumu, tundukkan kemalasanmu, terus berjuang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ibadallah. Berjihad dalam memerangi segala macam keburukan dalam diri kita ini, dalam memerangi syaitan, berjihad memerangi segala macam bentuk keburukan-keburukan di dunia ini. Waktunya tidaklah lama. Sebagaimana Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, kita itu disuruh berjihad bukan dalam waktu yang lama. Di dunia ini hidup tak lama. Bersabarlah engkau di atas jalan Rasulullah, karena engkau hidup tak lama. Sebentar lagi akan selesai, jihadmu akan selesai. Engkau akan pindah kepada istana yang begitu besarnya, milik Jalla wa'ala, surga yang begitu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Tak lama. Berapa lama kau bersabar dalam berjihad menghadapi musuh-musuh? Tak lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ketika kau telah berusia 50 tahun, 60 tahun, selesai jihadmu. Hidup tak lama. Di hari kiamat, orang-orang di hari kiamat akan bertanya satu sama lainnya, kam labithum fil ardi adada sinin? Berapa lama dahulu kita tinggal di dunia ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Berkata sebagian mereka, sepertinya kita hanya hidup 1 hari atau hanya setengah hari. Setengah harilah jihad kita. Jika dibandingkan dengan dahsyatnya, panjangnya hari-hari di negeri akhirat. Yang setengah hari tak sabar, ibadallah, tak jumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam perangkap syaitan, terbelenggu. Dalam perangkap iblis, terpenjara. Dibenamkan iblis bersamanya dalam neraka jahanam. Ya'dzan billah. Tapi orang-orang yang sabar, inilah balasan yang disebutkan pada ayat 21 dari surah At-Taubah. Allah sebutkan bagi orang yang bersabar dengan proses iman, hijrah, jihad. Kata Allah, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min. Tuhan mereka memberikan kepada mereka berita gembira dengan rahmat darinya. Kemudian waridwan, berita gembira kepada mereka konsekuen di atas jalan iman, jalan hijrah, jalan jihad dengan harta dan nyawa. Bagi mereka Allah janjikan rahmatnya dan keridhaannya. Apalagi yang kita cari kalau bukan ridha Allah? Apalagi yang kita harap kalau bukan rahmat Allah yang begitu luasnya? Kemudian kata Allah, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah berjanji akan memberikan bagi mereka taman-taman di surga. Taman-taman di surga yang kekal abadi, dalamnya segala macam bentuk kenikmatan dapatlah di sana. Ibadah Allah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah engkau di atas jalan hijrah, bersabarlah engkau di atas jalan iman, bersabarlah engkau di atas jalan jihad. Jangan pernah mundur ke belakang, tetaplah berjalan sampai akhir hayatmu, sampai engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha kepadamu. Disiapkan untukmu surga-surganya, taman-tamannya, bidadari-bidadarinya, dan jihadmu bukanlah lama, ibadah Allah. Ya, tak lama, segera setiap orang akan segera meninggalkan dunia ini, kembali kepada Tuhannya. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdik wa rasulika Muhammadin kama sallaita wa sallamta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-baqiyat as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح جميع أئمة المسلمين وأولياء أمورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.